Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat mendukung The Blues. Walaupun situasi Chelsea saat ini masih adem ayem karena mereka belum mendatangkan pemain-pemain baru dan justru bintang-bintangnya malah dilaporkan akan hengkang. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat padat, mendalam, dan pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Revolusi besar sedang terjadi di Stamford Bridge. Sang manajer baru Xabi Alonso nampaknya tidak main-main dalam membangun skuadnya. Ia datang dengan satu visi yang sangat jelas, lalu bisa dibilang cukup kejam dan sangat terstruktur. Tidak akan ada lagi skuad menumpuk. Tidak ada lagi ruang untuk pemain yang tidak berkomitmen. Dan yang paling penting, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan dari manajemen. Pada episode kali ini, kita akan membedah 3 topik utama yang sedang memanas. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan tangan besi Xabi Alonso yang menginginkan perombakan besar-besaran dan memangkas skuad Chelsea menjadi maksimal 22 pemain saja. Yang kedua ada laporan eksklusif mengenai negosiasi mendatangkan Andrea Cambiaso dari Juventus. Dan yang ketiga, kita akan melakukan analisis mendalam mengenai bek tengah incaran utama Chelsea dari Crystal Palace yang bernama Maxence Lacroix. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan detail-detail pentingnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapat update terbaru Chelsea dari channel Zona Chelsea Indonesia. Teman-teman juga bisa support channel ini melalui scan barcode di video dan link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama sebagai berikut. Pembahasan pertama kita berpusat pada sang mastermind baru Xabi Alonso. Sejak kedatangannya, satu hal yang paling menonjol dari filosofi Xabi Alonso adalah efisiensi. Berdasarkan laporan internal yang beredar, Xabi Alonso telah menyampaikan tuntutan tegas kepada manajemen, yaitu ia membutuhkan skuad yang sangat ramping untuk menghadapi musim depan. Xabi Alonso mematok angka maksimal 22 pemain di tim utama Chelsea. Angka ini merupakan penurunan drastis jika kita membandingkan dengan era-era sebelumnya, di mana Chelsea bisa memiliki 25 hingga lebih dari 30 pemain senior yang menumpuk di tempat latihan Cobham. Mengapa Xabi Alonso melakukan ini? Jawabannya adalah karena jadwal dan intensitas. Di musim depan, Chelsea dihadapkan pada kenyataan, yaitu hanya bermain 1 pertandingan saja dalam 1 minggu. Tanpa jadwal kompetisi Eropa yang padat di tengah pekan, kebutuhan untuk merotasi pemain secara ekstrim tentu menjadi hilang. Memiliki 30 pemain hanya akan menciptakan masalah baru di ruang ganti karena banyaknya pemain-pemain bintang yang tidak mendapat menit bermain. Oleh karena itu, Xabi Alonso percaya bahwa skuad kecil dengan rotasi yang minimal akan bisa menjaga ritme, kohesi taktik, dan keharmonisan di ruang ganti. Namun, Xabi Alonso tidak hanya sekadar meminta pemangkasan jumlah pemain. Ia menuntut kualitas psikologis yang spesifik. Xabi Alonso menginginkan setidaknya 20 pemain inti yang memiliki mentalitas yang ia sebut sebagai mentalitas monster. Pemain-pemain ini haruslah sosok yang sangat serius, profesional tanpa kompromi, dan bisa menyerap serta antusias dengan ide-ide taktikalnya yang sangat kompleks. Pemain-pemain Chelsea nantinya harus memiliki komitmen penuh, baik terhadap taktik di atas lapangan
maupun terhadap logo Chelsea di jersey mereka. Xabi Alonso tidak ingin pemain yang setengah hati atau hanya mencari bayaran mahal saja. Langkah pembersihan ini berarti manajemen Chelsea harus bekerja keras di bursa transfer. Tugas utama mereka saat ini adalah menjual pemain-pemain yang tidak lagi masuk ke dalam skema Xabi Alonso atau biasa kita sebut sebagai deadwood. Lebih jauh lagi, instruksi Xabi Alonso sangat jelas, yaitu singkirkan pemain-pemain yang rentan cedera. Skuad yang ramping sudah pasti tidak bisa mentolerir pemain-pemain yang lebih sering berada di ruang perawatan daripada di atas lapangan. Kekuatan fisik adalah kunci untuk skuad beranggotakan 22 orang. Sebagai gantinya, ruang yang kosong dari pemangkasan skuad Chelsea ini akan dimanfaatkan dengan cerdas. Xabi Alonso memiliki rencana untuk mengintegrasikan talenta-talenta muda brilian dari Akademi Cobham. Para pemain-pemain muda ini akan dilibatkan saat diperlukan, guna memberikan mereka jalur yang jelas menuju tim utama tanpa tekanan yang tidak perlu. Pada intinya, manajemen Chelsea harus membangun tim yang serius bersama Xabi Alonso untuk menghadapi musim depan. Strategi perekrutan dan strategi penjualan harus presisi, cerdas, dan juga solid. Setelah berbagai gejolak di musim-musim sebelumnya, Chelsea kini tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan fatal dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Bergeser ke pembahasan yang kedua, kita memiliki kabar panas dari meja negosiasi transfer. Chelsea dikabarkan telah membuka pembicaraan serius dengan raksasa Italia Juventus mengenai kesepakatan potensial untuk mendatangkan Andrea Cambiaso. Laporan ini dikonfirmasi oleh jurnalis ternama Graham Bailey dari media yang bernama Team Talk. Berdasarkan pemberitaan tersebut, The Blues menjadikan pemain internasional Italia ini sebagai salah satu target utama untuk menggantikan Marco Kurela di sektor bek sayap kiri. Sorotan mata tim perekrutan Chelsea dan Xabi Alonso kini semakin tajam, tertuju kepada Andrea Cambiaso. Tentu bukan tanpa alasan. Bintang Juventus berusia 26 tahun ini dipandang sebagai kepingan puzzle yang sangat ideal untuk sistem taktik Xabi Alonso. Apakah yang membuatnya begitu spesial? Jawabannya adalah fleksibilitas dan kemampuan ambidextrous atau mampu bermain sama baiknya dengan kedua kaki. Andrea Cambiaso adalah tipe pemain modern yang bisa beroperasi di berbagai posisi taktis, entah itu sebagai bek sayap murni, lalu sebagai inverted fullback yang masuk ke area lini tengah untuk membantu penguasaan bola, hingga bermain sama baiknya di sisi bek kiri maupun bek kanan. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai peran membuatnya sangat dihargai. Chelsea sangat meyakini bahwa Andrea Cambiaso akan menyatu dengan mulus ke dalam struktur posisional yang disukai oleh Xabi Alonso, di mana peran bek sayap bukan sekadar bertahan dan berlari di pinggir lapangan, melainkan juga menjadi pusat sirkulasi bola. Namun ada sedikit tantangan dalam proses negosiasi ini, yaitu perbedaan valuasi harga dan apakah sang pemain juga bersedia bermain di Premier League. Berbagai sumber menunjukkan bahwa Chelsea saat ini menilai harga Cambiaso berada di kisaran angka 25 juta pound sterling. Di sisi lain, Juventus sebagai pemilik telah menetapkan paket harga jual yang mendekati angka 34 juta pound sterling. Terdapat selisih sekitar 9 juta pounds yang harus diselesaikan, dan angka ini sebenarnya terbilang kecil jika kita berbicara dunia transfer. Drama transfer ini menjadi jauh lebih menarik karena Juventus telah memberitahu Chelsea bahwa mereka bersedia mempertimbangkan opsi pertukaran pemain sebagai bagian dari kesepakatan ini. Ada satu nama pemain Chelsea
yang terus-menerus menjadi sorotan utama dalam percakapan kedua klub, yaitu Nicolas Jackson. Striker Chelsea ini ternyata menjadi subjek minat yang sangat signifikan dari kubu si nyonya tua. Profil Nicolas Jackson telah dibahas secara berkelanjutan oleh petinggi kedua tim. Jika Juventus benar-benar menginginkan Nicolas Jackson sebagai mesin gol baru mereka, maka dinamika transfer ini akan sangat berbalik. Mengapa demikian? Karena Chelsea mematok valuasi Nicolas Jackson di angka 60 juta pound sterling. Artinya, jika kesepakatan pertukaran ini terjadi, yaitu Andrea Cambiaso ditukar dengan Nicolas Jackson, maka pihak Juventus lah yang harus membayar sejumlah uang tunai tambahan kepada Chelsea untuk menutupi selisih valuasi tersebut. Ini bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi Chelsea, karena mereka berhasil mendapatkan bek sayap yang sempurna untuk sistem Xabi Alonso, sekaligus bisa menguangkan striker dengan nilai tinggi untuk mendanai pembelian pemain-pemain atau menyeimbangkan pembukuan klub. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Nico Jackson menjadi alat tukar untuk mendatangkan Andrea Cambiaso? Atau justru kalian tidak setuju dengan mendatangkan Andrea Cambiaso dan seharusnya manajemen mencari target lain saja? Tulis semua unek-unek dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kini kita masuk ke pembahasan ketiga yang merupakan hidangan utama pada episode kali ini. Update terakhir yang dilaporkan oleh jurnalis yang bernama Kieran Gill menyebutkan bahwa The Blues sedang mengarahkan radarnya kepada klub yang bertempat di London Selatan. Chelsea dikabarkan sangat berminat untuk mendatangkan center back andalan Crystal Palace dan timnas Prancis yang bernama Maxence Lacroix. Pemain bertahan tangguh asal Prancis ini memang telah santer dikaitkan dengan pintu keluar dari Selhurst Park. Ketertarikan klub-klub besar memuncak setelah Maxence Lacroix menjalani musim yang luar biasa sensasional, di mana ia menjadi pilar kunci di lini belakang Crystal Palace yang sukses memenangkan trofi UEFA Conference League pada musim lalu. Berkat performa dan gelar juara tersebut, Crystal Palace berada di posisi tawar yang kuat. Mereka menuntut biaya transfer tidak kurang dari 40 juta pound sterling bagi siapapun tim yang ingin memboyong bek andalan mereka. Perlu dicatat, Chelsea tidak sendirian dalam perburuan Maxence Lacroix. Beberapa klub elit Premier League lainnya juga menunjukkan ketertarikan serius untuk memboyongnya. Selain Maxence Lacroix, daftar belanja bek tengah Chelsea juga mencantumkan nama-nama seperti Dean Huijsen dan Paul van Hecke. Namun, dinamika pasar transfer bergerak sangat cepat. Paul van Hecke kini sudah resmi bergabung bersama rival The Blues yaitu Tottenham Hotspur. Sehingga target utama Chelsea kini mengerucut dan menyisakan Dean Huijsen serta Maxence Lacroix. Mari kita bedah profil dan atribut terbaik yang dimiliki oleh Maxence Lacroix. Lahir pada 6 April tahun 2000, Maxence Lacroix adalah seorang bek tengah bertubuh atletis dengan tinggi 190 cm. Ia memiliki atribut fisik yang mengerikan. Salah satu yang paling mencolok dari gaya bermainnya adalah kecepatannya. Saat masih bermain di Bundesliga, Maxence Lacroix pernah mencatatkan top speed hingga 36 km per jam yang menjadikannya salah satu bek tercepat di daratan Eropa. Kecepatan dalam melakukan recovery ini sangat krusial bagi sistem Xabi Alonso yang kerap menerapkan garis pertahanan tinggi atau biasa disebut high defensive line. Jika Chelsea terkena serangan balik, maka Maxence Lacroix memiliki kecepatan murni untuk mengejar striker lawan dan menutup ruang terbuka. Dari segi defensif, Maxence Lacroix adalah tipe proaktif defender. Ia adalah agresor di lini belakang yang tidak ragu untuk keluar dari posisinya
guna memotong jalur umpan sebelum bola mencapai penyerang lawan. Statistik menunjukkan Maxence Lacroix mencatatkan rata-rata sekitar 4,4 kombinasi tackle dan intercept per 90 menit. Ia adalah pengganggu sejati yang bisa mematikan serangan lawan sejak awal fase transisi. Namun seorang bek di tim Xabi Alonso tidak hanya dinilai dari kemampuan bertahannya saja, tetapi juga kelihayan dengan bola atau ball playing defender. Maxence Lacroix juga bisa dibilang unggul di aspek ini. Ia sangat nyaman menguasai bola dan piawai melepaskan umpan-umpan untuk memecah garis pertahanan lawan. Saat Crystal Palace berhasil menjuarai Conference League, kemampuannya dalam melakukan build-up serangan dari bawah menjadi kunci transisi cepat dari tim asuhan Oliver Glasner. Dengan postur tubuh yang menjulang, lalu kecepatan lari layaknya seorang winger, dan agresivitas tackle yang mematikan, serta ketenangan dalam mendistribusikan bola, nilai 40 juta pound sterling yang diminta oleh Crystal Palace rasanya sangat wajar di bursa transfer akhir-akhir ini. Maxence Lacroix adalah prototipe bek tengah modern yang secara teori akan menjadi fondasi beton di lini belakang dalam skema Xabi Alonso. Berikut adalah ulasan komprehensif mengenai pergerakan taktis dan transfer Chelsea menjelang musim baru. Mulai dari sikap tanpa ampun Xabi Alonso yang ingin memangkas skuad Chelsea menjadi 22 pemain bermental baja. Lalu potensi pertukaran cerdas antara Andrea Cambiaso dan Nicolas Jackson yang bisa menguntungkan pembukuan klub. Hingga analisis mendalam mengapa Maxence Lacroix adalah monster pertahanan senilai 40 juta pound sterling yang sangat Chelsea butuhkan saat ini. Manajemen The Blues sedang berpacu dengan waktu untuk memastikan semua permintaan Xabi Alonso dapat dipenuhi sebelum pramusim bergulir. Seperti yang telah Xabi Alonso tekankan, yaitu tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Setiap langkah, setiap penjualan, dan setiap pembelian harus diukur dengan presisi tingkat tinggi. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju dengan kebijakan pemangkasan skuad yang dilakukan oleh Xabi Alonso? Dan antara mendatangkan Andrea Cambiaso atau perekrutan Maxence Lacroix, manakah yang menurut kalian harus diprioritaskan oleh manajemen saat ini? Silahkan tulis opini, analisis, dan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita berdiskusi dengan sehat di sana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati analisis dalam video ini. Share video ini ke sesama pendukung Chelsea lainnya. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus berkembang dan menyajikan konten-konten berkualitas. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis untuk menghadapi musim depan. Dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.